Anak-anak, Ibu akan melanjutkan penjelasan teks eksplanasi. Simak dan perhatikan baik-baik tayangan berikut ini. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial, yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat serta sebuah proses. Teks eksplanasi mempunyai 3 struktur pembentuk dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang pertama adalah pernyataan umum. Bagian ini memuat penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Pernyataan umum ini bisa berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang sebuah peristiwa atau sebuah fenomena. Kedua, deretan penjelas. Bagian ini memuat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Bagian deretan penjelas ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir dengan proses sebab akibat. 3. Interpretasi. Bagian ini menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas dari topik yang dibahas. Itulah struktur teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, anak-anak, Ibu sajikan sebuah contoh teks eksplanasi fenomena alam. Judulnya adalah pelangi. Untuk itu, Ibu meminta salah satu siswa membacakan teks ini dengan tepat. Safi, ayo bacakan teks berikut ini. Pelangi adalah suatu peristiwa optik atau meteorologi berwujud cahaya. Bermacam-macam warna paralel satu dengan yang lainnya berada di langit atau juga media yang lain. Pada saat terjadi hujan ringan di langit, terlihat pelangi seperti bercahaya. Cahaya tersebut menuju cakrawala. Begitu juga ketika kita berada di sekitar air terjun. Kita juga dapat melihat pelangi yang indah. Terciptanya pelangi di cakrawala melalui 4 siklus. Di antaranya yaitu pembiasan sinar matahari. Terciptanya pelangi disebabkan terjadinya pembiasan cahaya atau sinar matahari yang kemudian dibelokkan menuju arah lain dari satu medium menuju ke medium yang lain oleh tetesan air yang terdapat di atmosfer. Setelah itu, tetesan air tersebut dilewati oleh sinar matahari. Pada saat itu, cahaya tersebut akan dibiaskan sehingga dapat menciptakan warna-warna indah yang terpisah secara sendiri-sendiri. Pembelokan cahaya. Masing-masing dari tiap warna pelangi akan dibelokkan dengan sudut yang berbeda. Sehingga dari pembelokan cahaya itulah bisa menghasilkan warna-warni yang memukau pada pelangi. Bagaimana terciptanya warna pelangi? Warna ungu adalah warna yang pertama kali dibelokkan, sementara warna merah merupakan warna yang terakhir dibelokkan. Setelah itu, disusul dengan aneka warna pelangi yang lain, seperti pada warna kuning, jingga, hijau, biru, serta juga nila. Dari fenomena tersebut, kita dapat mengamati warna pelangi yang lengkap disebabkan adanya geometri optik pada saat proses penguraian warna. Di saat hujan ringan bersamaan dengan munculnya sinar matahari, kita dapat melihat fenomena pelangi. Namun, haruslah dari arah yang berlawanan dengan kita.
Keberadaan kita harus ada di antara tetesan air serta matahari, yang mana posisi matahari berada di belakang kita. Pusat busur pelangi serta juga mata kita harus berada pada satu garis lurus. Dari contoh di atas, jelaslah teks eksplanasi itu terbentuk dari 3 struktur. Kalian sudah memahaminya? Selanjutnya, Ibu akan memberikan pembahasan mengenai kebahasaannya. Kebahasaan yang harus ada di dalam teks eksplanasi seperti berikut ini. Kaidah kebahasaan. 1. Fokus pada hal umum. Bukan berfokus partisipan manusia. Contohnya banjir, gempa bumi, fenomena alam, fenomena sosial, mudik, TikTok, dan lain-lain. 2. Dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. 3. Banyak menggunakan verbal material serta verbal relasional. 4. Kata penghubung menunjukkan waktu serta kausal. 5. Menggunakan kalimat pasif. 6. Eksplanasi itu ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan itu dengan secara kausal itu benar adanya. Mudah kan? Kalian sudah memahami teks eksplanasi. Sekarang, mari kita menulis teks eksplanasi. Bagaimana cara memproduksi teks eksplanasi yang menarik dan jelas? Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. 1. Tentukan kejadian yang hendak dijelaskan. 2. Carilah referensi atau informasi tentang proses kejadian tersebut. 3. Mulailah menulis dengan paragraf pertama berisikan sebuah pengertian, paragraf kedua berisikan proses sebab akibat terjadinya fenomena, serta paragraf terakhir berisikan simpulan. Nomor 4, gunakanlah kaidah bahasa yang baik dan yang benar. 5, lakukan revisi jika diperlukan. Nah, anak-anak sekarang sudah paham cara membuat teks eksplanasi. Kerjakan tugas yang Ibu berikan. Baca dengan seksama soal tersebut. Ya, sementara itu banjir bandang juga menerjang 2 desa di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir menyebabkan tanggul Sungai Lamasi jebol dan memutus akses jalan penghubung antar desa Pompengan dengan Pompengan Tengah. Banjir membuat warga dari 2 desa tersebut mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Selain merendam puluhan rumah, banjir juga merendam puluhan hektar sawah dan juga tambak milik warga di Kecamatan Lamasi Timur. Hingga siang ini, debit air yang merendam 2 desa di Luwu belum surut. Sementara warga korban banjir pun belum mendapatkan bantuan dari Pemkab Luwu.
Selamat belajar di rumah, selamat berkarya. Tunjukkan prestasimu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Salam literasi.